biar nggak apa kali apanya itu, ya kan? Baik kawan-kawan sahabat seniman senusantara dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dengan Klinik Pantun, ya, Klinik Pantun Nusantara dalam ajang mau apa cakap-cakap ya, cakap-cakap. Jadi cakap-cakap di sini kita tidak hanya sekedar cakap-cakap seni, tapi bisa juga budaya, bisa apa saja di Klinik Pantun Nusantara ini. Ya baik, saya mulai saja dengan beriring balam dengan merbah, buah lakum rekah terjatuh. Beriring salam dengan sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi kita di ajang ini bersama, kalau kita bilang tokoh, iya, atau misalnya kita bilang seorang budayawan, bisa juga seniman, bisa juga sebutannya lengkap, di mana saja, apa saja bisa kita sebut. Nah, jadi kita berjumpa dengan beliau, Abah. Nama Abah siapa, Abah? Alamsah Ahmad. Lengkapnya Ahmad Har. Alamsah. Alamsah Ahmad atau Alamsah Ahmad? Alamsah Ahmad. Nah, Abah Alamsah Ahmad ini lebih dikenal sebagai seorang telangkai. Nah, jadi sahabat-sahabat seniman senusantara mungkin bisa juga kita sharing di sini, berbagi informasi tentang dunia telangkai. Tapi sebelum itu ya perlu juga kita tanyakan kepada beliau biar semua tahu proses kreatif atau kira-kira latar belakang Abah Alamsah ini. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih, Bah. Iya, kita juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suatu kesempatan yang baik buat kita untuk menyampaikan budaya kita, yaitu budaya Melayu, sebagaimana diberi kesempatan oleh Abah nih untuk kita cakap-cakap. Nah, cakap kata orang kampung kita, cakap-cakap sambil menyampaikan silaturahim sama kita. Iya, bisa disisipkan pantun tuh, Bah, nggak apa juga. Karena bukan bagaimanapun juga siakap ikan siakap dengan tenggiri, bercakap kita bercakap makin erat silaturahmi. Iya, awak takutnya ikan kakap bukan sembarang kakap, rupanya kita tengok ikan teri. Terlalu banyak cakap, rupanya cakap-cakap sendiri. Gila berarti. Itulah tadi. Kalau sudah ada ikan teri, ya kan, jangan lupa cari penawar. Kalau banyak makan ikan teri, nanti bisa dibawa ke rumah sakit sama lingkar. Itu ya kan? Iya, aku pun takut juga. Bukan teri sembarang teri, terinya beli di mabar. Iya, ketawa sendiri, takutnya mulutnya yang lebar. Ya. Jadi, Bah, kita balik kepada pokok kita semula. Sebagaimana kata Bah tadi, saya sampaikan, saya ini nama Alamsah Ahmad. Alamsah Ahmad, lengkap ada gelarnya segala apa? Iya, tapi kalau kita orang Melayu ini, kalau gelarnya selalu orang. Kalau keluarganya suka manggil andaknya nih. Keluarga ini manggil anda. Jadi kadang anda alam katanya begitulah kadang-kadang, ya kan? Nah, jadi itu yang artinya kita sebagai ini merupakan jati diri orang Melayu itu sendiri. Jati Melayu itu ada silsilah keturunan tuh. Kalau nomor 1 Iyung, nomor 2 Ngah, 3 Alam. Nah, kan terus ke bawah sampai ke Cid dia kan? Nah, ini jangan kita lupa. Jadi bukan landak sembarang landak. Landak ini jago menyelam. Ini bukan andak sembarang andak. Nama Abah ini Anda Alam. Iya, betul itu dia. Artinya kalau tidak karena lidah tak mungkin pula kita jadi telangkai. Ya kan? Iya. Karena hari ini jumpa Abah, kita bisa cakap yang lebih pandai, ya kan? Iya. Baik, Bah. Kalau saya sampaikan tadi, katakan tadi bahwa yang Abah tanya tadi tentang bagaimana proses kreatif dari awal menjadi telangkai. Memang teringat terkenang kami kepada orang tua kami, yaitu uak kami sendiri, yaitu namanya Haji Maksum. Haji Maksum ini dari beliau ini merupakan kepala kehutanan di Aceh, tapi dia senang sekali berpantun, pas seperti yang dilakukan oleh abang kita, Bang Dr. Umar. Dia dokter tapi hobi budaya. Iya. Saya kenal betul itu, Dokter. Dia dokter umur medis tapi selalu membangun budaya. Iya. Jadi ini sama nih, Wak kami ini pun dia nih kepala kehutanan, tetapi dia suka berbudaya. Lalu karena dia mencari generasi
dibawalah kami. Awal dibawanya itu pada acara-acara adat perkawinan. Ada perkawinan. Latih pertama sekali dengan apa? Dengan membawa acara tepung tawar. Nah, jadi ada acara tepung tawar tuh. Kan kita ada suka bawa tepung tawar. Ditunjukkanlah bahan yang dipakai tepung tawar tuh. Ada macam-macam, ada beras putih, ada beras kunyit, berkuning kan? Ada pula bunga rampai, ya kan? Ada bertih. Ini diajarkan kita. Apa diajarkan? Kenapa itu beras putih gitu? Dikasihnya pantun lagi. Ini pantunnya apa itu? Tentunya katanya bahan yang dipakai tepung tawar dibagi 3 bahagian besar, mengubah wujud kembali tegar. Semoga hidup bahagia sampai di akhir. Di padang mahsyar. Berarti Itulah ada pesan di situ. ada. Jadi setiap makna yang disampaikan pada waktu diajarkan kita oleh awak kita nih. Jadi kalau ada ramuan perenjis, 50 diiris-iris, khasiat berguna sebagai penangkis dari godaan setan maupun iblis. Tapi harus kita kait. Apa kita kaitkan dengan agama kita Islam? Kita kait dengan pantun pula. Rumah papan berpintu kaca, tempat tinggal mu'alim sultan, ya kan? Nah, bila Al-Quran selalu dibaca, penangkal iblis dengan setan. Jadi budaya masuk, agama seiring. Iya, jadi macam teringat macam lagu juga tuh, Bah. Ya kan, indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki ke sandung. Itu dia. Makanya itu harus ditengokkan juga tuh. Nah, jangan salah lirik, ya kan? Jangan salah lirik. Salah lirik bahaya kita. Nah, itu dia. Jadi kalau tidak makan buah betik, ya kan? Jangan makan waktu pagi. Jangan kita salah lirik. Kalau jatuh pedih hati. Kenapa kita betik? Kita bukan pepaya, betik. Ya kalau hendak membeli betik, jangan sampai rasanya basi, ya kan? Kalau kita salah ngetik, tak siap-siap nanti skripsi. Jadi kembali kita tadi, bahwa itu awal mulanya menekuni profesi sebagai telangkai ini. Jadi artinya sejak diajarkan oleh generasi kita senior kita, wak kami itu memang dia bergenar budaya, itulah awal kita begitu. Setelah itu kita bergabung ke grupnya Telangkai. Ya, tapi sebelum bergabung ke grup Telangkai, Bah, itu tahun berapa itu kalau saya ingat Abah itu? Dan Abah waktu itu SD, SMP kah atau SMA gitu? Pada saat itu kita sudah berprofesi sebagai guru. Udah guru. Sudah baru tamat. Guru udah menjadi guru lah. Sudah baru jadi guru. Karena profesi kita sebagai guru ini kan bercakap-cakap, pandai bercakap. Guru agama. Jadi kita nih harus makanya terkadang ada dibuat pantun kita nih, karena Melayu nih identik sama Islam. Melayu ini identik sama Islam. Jadi kadang-kadang dibuat pula sama orang Melayu ini tidak mudah bercampur baur antara adat dengan agama. Betul. Tidak dicampur baur. Macam mana mencampur baurkan adat sama agama yang sesuai seiring dia? Iya, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Jadi adat kita pakai, syarak kita laksanakan. Adat kita pakai, tapi syarak kita laksanakan. Dia seiring, tidak boleh bertentangan. Jadi kan inilah yang macam mana kita mengkaitkan ini, maka sesuailah profesi kita sama budaya kita ini sesuai. Kita pas pada saat itu kita guru agama, kita berdakwah sambil kita berbudaya. Di sini kita tanamkanlah kembali kepada ada istilah tadi. Kalau kita pakai budaya bahasa pantun, beradat dan santun. Adab dan santun. Jadi beradabnya ada, pantunnya ada, enak didengar. Makanya teringat kalau pantun itu kan singkatan dari sopan dan santun. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita sesuaikan dengan zaman sekarang, ada kalimat seperti ini, Bah. Ikuti zamanmu, tapi jangan lupakan budayamu. Nah, tanggapan Abah sendiri tentang perkembangan budaya Melayu zaman sekarang ini. Karena kita kan sering mendengar takkan Melayu hilang di bumi. Apakah kira-kira sekarang hilang itu atau di awang-awang? Tidak. Kita orang Melayu sekarang ini makin meningkat. Kenapa kita katakan demikian? Saya dulu pernah menyampaikan dalam acara Zoom meeting dipimpin Bang Dr. Umar. Ada pantun tuh, ada pertama logika, ada
etika, ada estetika, ada dinamika. Iya, berarti Bang Umar sering juga buat Zoom meeting pantun-pantun. Rajin kali memang. Sekarang ini tokoh yang mengembangkan budaya pantun nih kepada kita. Ini harus kita apresiasi nih. Bila perlu pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada beliau. Iya, ini kadis-kadis pariwisata harus pantau ini. Pernah juga awak dengar nih, sedang mengembangkan yang namanya pantun kelok katanya. Kelok, kearifan lokal. Itu artinya apalagi kita ini kan tanah Delhi. Tanah Delhi ini kan tanah Melayu. Iya. Pantun ini jangan kita lupa. Karena kita orang Melayu ini menyampaikan ungkapan kata dengan pantun. Iya. Makanya saya katakan tadi, dinas-dinas pariwisata Kota Medan, provinsi, lihatlah orang-orang yang mau mengembangkan budaya itu. Kasihlah penghargaan. Betul. Baru kita cinta, jangan kita cakap aja budaya harus maju kalau orang tokoh-tokohnya tak kita hormati. Iya, padahal begini ya kan, ketika kepemimpinan itu dengan melatari kebudayaan, membawa kebudayaan, biasanya kepemimpinan itu sukses dan maju. Tapi ketika kepemimpinan apapun bentuknya itu tidak membawa kebudayaan, ya siap-siaplah kehancuran. Saya sependapat. Kalau itu kita sangat sependapat. Kenapa? Kita lihat beberapa contoh kalau keberhasilan dengan membudayakan kearifan lokal itu pasti sukses. Kalau kita tinggalkan tidak akan sukses. Tidak akan sukses, akan menimbulkan perpecahan ya. Jadi kembali lagi di awal Nah kalau pandangan Abah di persoalan telangkai, nah perbedaan telangkai yang masa Abah dulu dengan perkembangan telangkai sekarang, kira-kira menurut Abah bagaimana? Dia ini memang pertanyaan sangat bagus sekali nih, Bah. Telangkai ini dia kalau di kerajaan juru sabda namanya. Jadi juru Bantara Sabda namanya. Kita koreksi ya, namanya Bantara Sabda. Itu kalau di Delhi dulu ingat saya Bantara Sabdanya Tengku Sahdan. Namanya Telangkai ini bisa kita singkat dengan juru bicara atau istilahnya dulu ada Datuk Telangkai. Datuk Telangkai ini merupakan orang yang dipercaya dalam suatu kegiatan adat. Jadi kalau ada acara kegiatan adat, Datuk Telangkai lah yang punya wewenang. Datuk Telangkai. Nah, itu dia. Sekarang ini kalau dengan budaya sekarang ini Telangkai ini hanya sebagai juru bicara. Juru bicara. Iya, jubir lah ya. Juru bicara yang dipercaya oleh Sohibul Hajat. Nah, jadi apakah dia mau disampaikan berbentuk apa? Tapi rata-rata yang kami lakukan itu adalah telangkai dalam rangka adat perkawinan. Jadi ketika ada perkawinan itu kita dipercaya untuk melaksanakan acara adat, memimpin acara sampai selesai. Untuk kita dipercaya. Tetapi kalau kita lihat zaman perkembangan untuk Kota Medan sendiri, budaya ini berkembangnya masa pemuncak itu zamannya almarhum wali kotanya Pak Bakhtiar Djapar. Pak Bakhtiar Djapar wali kota. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh kita pada saat itu seperti adanya almarhum ayahanda kami Jainuddin Ali. Ini orang Batubara nih. Kalau Langkat ada namanya Tengku Bakri. Almarhum Tengku Bakri. Ada Oka Gusti. Ya kan? Yang sekarang ini yang masih tokoh-tokoh senior yang masih kita terkenal di sini ketua Hitpam yaitu Tengku Ismail Manan. Ini juga termasuk tokoh kita yang masih saksi hidup yang masih. Ini tokoh Telangkai semua, tokoh Telangkai semua. Berarti perkembangan ini makin menarik sahabat seniman senusantara. Kita bicara masalah Telangkai. Nah, kira-kira kan seperti yang saya sampaikan tadi, takkan Melayu hilang di bumi tadi. Salah satunya itu mensosialisasikan Telangkai. Ada nggak upaya-upaya misalnya entah melatih anak-anak untuk menjadi Telangkai atau dia spontan begitu aja? Silakan Pak. Ada karena kami ini kan saya Hawa nih, ada beberapa organisasi diikutin, terutama Himpunan Telangkai sendiri. Ada Himpunan Telangkai sendiri, HIPAM namanya, ketuanya Tengku Ismail. Ada HIPAM. Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu. Ketuanya Tengku Ismail saat ini. Yang kedua kita juga berorganisasi di Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia. MAPMI. Ketuanya Datuk Sri Samsul Arifin. Datuk Sri Datuk Sri Samsul Arifin. Datuk Sri Samsul Arifin. Mantan Gubernur Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara pada tahunnya. Pada tahunnya. Jadi
kita bergerak di sana. Jadi di Hitpam sendiri selalu juga dilakukan generasi, dibuat generasi, bahkan sekarang masih banyak yang muda-muda. Itulah ada adik kita Padli, ada Yudi, bahkan ada sekarang beri payung bertuah di hamparan Perak sana ada. Itu masih muda-muda semua. Payung bertuah. Ya. Di MAPMI sendiri pun sudah dilakukan beberapa kali pelatihan telangkai. Oh, ada. Pada saat itu yang sering melakukan itu ya seperti Datuk Yuschan, terus sudah almarhum, sudah meninggal ya kan, sudah juga dilakukan. Sudah. Yang menjadi apa sama kita ini kegiatan tersebut tidak kontinu, tidak sistematis. Jadi kalau ini mau kita bangun, kita buatlah pelatihan itu sistematis. Iya. Tidak sistematis. Sama seperti awak tadi itu belajar dari Betelangkai ini, dari wak kami itu dari keturunan tua tuh, orang tua tuh. Otodidak. Tidak sistematis. Seharusnya kalau misalnya kita lihat istilahnya bagaimana mensosialisasikan telangkai ini, kita bisa berangkat dari Jepang, Abah. Ya, Jepang itu misalnya ada puisi haiku namanya. Puisi haiku itu hanya 4 baris dia. Dan biasanya anak-anak SD itu harus mampu menulis puisi haiku. Dan mereka biasakan terus setiap pertemuan membuat puisi haiku, setiap pertemuan pokoknya istilahnya pembukaan itu haiku. Dan wajib membaca buku-buku. Iya, bukannya tipis-tipis, tebal-tebal. Jadi ada semacam mensosialisasikan atau pembiasaan biar mereka terbiasa bagaimana menulis haiku atau menyampaikan puisi haiku. Bisa juga diterapkan ini, Bang. Bisa lah. Apalagi zaman pandemi sekarang. Yang pandemi sekarang ini yang kan kita perlu kenapa kadang-kadang supaya lebih terkendali gitu Covid ini. Kita bisa gunakan pantun untuk sosialisasi. Apa pantunnya? Dimanapun kita berada, kita pakai pantun tuh. Misalnya apa? Kita buat pantunnya. Sungguh ramai kota Medan. Istana Maimun indah terletak. Kita laksanakan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak. Yang seperti itu kan artinya pantun kita berdinamika. Saat ini kita sampaikan. Jadi siapapun yang bawa kegiatan, apapun nama kegiatannya, sampaikan pantun tuh. Sekaligus kita mendukung program pemerintah. Bersosialisasi, budaya kita pun jalan. Kita lakukan nih. Jadi kita sambil berbahasa, sambil berpantun, sambil menyampaikan program pemerintah, kan kita maju. Makanya sumpah Hang Tuah tuh udah pasti. Tidak akan Melayu hilang di bumi. Kenapa? Karena Melayu ini berkembang. Kita inovatif. Iya, inovatif. Makanya salah satu ada juga pantun, modelnya pantun remaja dia, Bang. Itu kawan saya, sahabat saya sering membacakan pantun itu, Bang. Bukan titik yang membuat tinta katanya, tapi tinta yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik. Nah, itu kalau untuk anak-anak muda, anak remaja paling suka dia itu. Betul. Artinya cinta membuat cantik. Itu anak muda zaman dulu. Kok zaman sekarang tidak? Enggak ya, cantik yang membuat cinta ya. Makanya pesan-pesan tadi kan masih bisa disosialisasikan. Padahal kalau kita ambil 2 baris tuh, Gurinda misalnya, kalau anak tidak dilatih, sudah besar orang tuanya letih. Hati-hati mencari kawan, bisa-bisa menjadi lawan. Betul. Makanya ada kata nasihatnya. Kalau sudah menjadi teman setia, berkata jujur, suka membela. Hilangkan dusta tipu daya, rumah tangga akan bahagia. Iya, itu berarti setia kan? Itu artinya kan setia dia, bukan setiap lingkungan ada. Jangan pula itu. Karena setia setiap lingkungan ada, jangan pula. Jangan sampai misalnya dia larinya sebelah sini lain, sebelah sininya lain, ya kan? Kita nih kalau acara Minang, itu kan disampaikanlah. Kalau kami yang meminang nih, sampaikanlah bahwa kumbang kami ini umur baru setahun jagung, darah baru setampuk pinang, tegap tinggi ilmu terhitung, lemak lagi dan tulang. Kan disampaikan pertama bagus, yang kedua diangkat dia. Kumbang kami ini kumbang jati, lajang asli, pandai mengaji, seperti bintang televisi. Nah, diangkat tinggi-tinggi. Tapi ingat. Itu berangkai deh itu. Tapi begitu itu kita ingat juga. Kita balas juga. Api-api gunung kandis. Buah jambu tepi tangar.
laki-laki mulutnya manis. Kalau Melayu usah terlalu dengar. Hati-hati juga. Mesti pandai pula kita. Takutnya pakai pantun modern pula dia, Bah. Buah duku, buah kedondong, jangan gitu dong. Itu tadi pantun dua kerak ya kan? Iya. Jadi memang kadang-kadang itulah bedanya kita itu menyampaikan, orang Melayu itu menyampaikan maksud. Orang Melayu menyampaikan maksud tak bisa plong-plong, tak bisa. Iya. Dia harus sampiran. Makanya ketika acara-acara kita sambung lah, cerita telangkai ini. Cerita telangkai meminang ini kan, kalau acara meminang orang Melayu itu orang tua tak ikut. Yang ikut itu kita sebagai perwakilan kita sampaikan dari itu. Sanu kami menyampaikan pesan dari sanak keluarga yang masih tinggal di pangkalan. Disampaikanlah tuh. Artinya untuk apa? Bahwa ini sampai pesan. Kenapa tinggi marwahnya orang Melayu itu orang tua tak boleh ikut? Kalau terjadi silang sengketa pada waktu peminangan, pihak, kalau kata orang kampung kami Stabat sana, di sesi maker katanya. Tak masalah. Itu bahasa Jawa, Bang. Iya, tak kenal ya. Karena Stabat itu kan di sesi maker ini orang tua tak ikut, jadi tak dengar dia. Terlangkai sama terlangkai boleh begaduh. Orang tua tak boleh begaduh. Iya, kalau istilah begaduhnya itu bukan lawan begaduh, tapi kawan begaduh. Iya, artinya habis begaduh itu berpelukan dia. Gitu. Kalau kita lakukan sebagai juru bicara. Juru bicara untuk menyampaikan maksud dari sohibul hajat. Ketika menyampaikan hajat dari sesuatu sohibul hajat itu harus orang yang bijak lah dia. Bijaknya kembali ke tadi, harus adalah etika pula. Acara mengantar pengantin itu semua punya makna-makna tersendiri. Punya makna sendiri dalam rangka melatih adab dan sopan santun dari semua halayak. Apakah pihak pengantin, apakah pihak keluarga, atau kepada pihak masyarakat yang melihat mendukung itu atau menontonnya itu. Itu punya makna tersendiri. Jadi kita sangat berbangga hati sekali sebagai orang Melayu. Kita dilatih dengan budaya yang adab yang sangat tinggi. Kita lihat ketika acara merisik dan berbisi, itu kan secara pelan-pelan. Keluarga dibawalah tepak dibawa tuh. Dibilang sungguh trapesium bentuknya tepak, lambang ungkapan desa Melayu. Sebelum menyampaikan kehendak, tepak disorong terlebih dahulu. Disoronglah tepak tuh. Sebelum cakap nih, sorong tepak. Kenapa makna tepak nih? Komunikasi. Dalam tepak tuh ada namanya siri, ada pinang, ada tembakau, ada kapur, ada kacu. Dan masing-masing ada pantun-pantunnya tuh, Bah ya. Sirih disusun mengatur sembah. Disusun kepala itu. Kepalanya dulu, susun sejajar. Makna penghormatan hatir penendah. Bila dapat jadi penawar. Itu sirih. Kapur putih artinya bersih kan? Dari lidah sampai ke hati. Rela berkorban tanpa pamrih demi menjaga marwah diri. Artinya kapur ini kalau sudah berkeluarga, berkorban apa menjadi? Jadi sirih, penawar, kapur berarti putih bersih. Yang ketiga tadi sirih. Sirih. Apa tadi? Keris? Kacu. Kan di tepak tuh gambe. Itu dia. Tak tahan, Pak. Terpaksa ngomong juga dari jauh. Makanya saya katakan kacu. Kalau dalam bahasa Indonesia gambir. Kita kacu. Makanya sempat kacau saya mendengar. Jadi kan itu kacu tuh dimakan sirih sama kapur tadi. Sama pinang belum ya? Pinang belum. Pinang. Gambir dulu. Pinang dulu. Pinang dulu. Oke. Ya kan? Pinang dicampur pertama. Rasanya klat memberi sempana. Lambang ungkapan hati terbuka. Kami datang dengan hati yang mulia. Kenapa hati yang mulia? Pinang tuh pohon yang tegak lurus, pohon apa? Pinang aja. Berarti yang datang nih makrifatnya jujurlah orangnya. Ketika sirih itu dimakan, sirih dimakan sama pinang, dimakan campurnya kapur. Begitu dicampur sama kacu ini tadi, kalau bahasa Melayu kacu namanya. Gambir ini, kacu ini,
merah lah sirih itu. Kau tak pakai kacu tak merah deh. Iya, artinya pun kalau salah campur jadi namanya bukan kacau tadi. Iya. Jadi udah campur segini merah bibir tuh. Jadi artinya kalau tak ada diri kita nih, tak sempurna rumah tuh. Itu dia cantik dia. Nah, jadi merah itu simbol cantik. Iya. Bukan penguatan. Penguatan dengan kacu tuh penguatan dia. Sempurna dia. Iya. Jadi dia itu iktibar. Teringat iklan jadi bah 4 sehat 5 sempurna. Tuh. Baru masuk ke satu lagi tembakau. Kan ada tembakau kan? Iya. Kenapa pula tembakau masuk dalam tepak? Apa hubungannya? Iya. Ya kan? Dibuatlah tembakau di timbul keempat. Rasanya pahit, lambang ketahanan. Dalam diri bersemangat, jangan dihina, rela berkorban. Maka kata orang Melayu, biar berputih mata, jangan berputih tulang. Biar berputih tulang, jangan berputih mata. Terbalik ya kan? Jadi orang Melayu ini tak bisa dihina. Berputih mata gini dah Pak. Artinya daripada malu mati punya diri. Iya. Berarti udah komplit lah ini ya kan? Itu dari yang apa tadi rela berjuang itu berarti pihak laki-laki, yang cantik tadi pihak perempuan. Oke, lanjut Mbak. Itulah dia dari segi perangkat adatnya itu. Iya. Jadi kita orang Melayu ini memang sempurna sekali sebenarnya. Udah lengkap kali kita tuh. Iya. Nah, tapi ingat, kita identik sama Islam. Kita balik. Jadi sahabat seniman senusantara, menarik sekali pembicaraan kita nih dengan Abah Alamsyah. Ya, banyak sebenarnya hal yang perlu kita gali tentang dunia telangkai ini dan upaya-upaya yang harus kita lakukan. Tapi begitupun ya seperti yang kita buat kesimpulan tadi bahwa ikuti zamanmu, tapi jangan lupakan budayamu. Karena dimanapun dia, siapapun dia, lembaga apapun dia, dengan membawa unsur-unsur kebudayaan, maka kepemimpinan dan perjalanan dalam hidupnya tidak hanya secara pribadi, juga secara berjamaah, mudah-mudahan bisa berhasil dan sukses, insya Allah. Jadi kami tutup lagi dengan pantun yang di awal, beriring balam dengan merbah, buah lakum rekah terjatuh. Tadi sudah kita beriring salam dengan sembah, maka kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak.